Saya Muhammad Ramadan Nurulojis, absen 18. Absen saya 15. Dan saya Raffi Toval Yuwanto, absen 28. Di sini saya akan membacakan kepercayaan manusia purba. Kepercayaan manusia purba pada zaman praksara adalah animisme, dinamisme, dan totemisme. Kepercayaan ini muncul karena manusia purba berusaha memahami dan mengendalikan lingkungan mereka. Berikut adalah penjelasan dari ketiga kepercayaan tersebut. Animisme, kepercayaan kepada roh nenek moyang dan roh lain yang mengaruhi kehidupan manusia. Kata animisme berasal dari bahasa Latin anima yang berarti roh. Manusia purba yang menganut kepercayaan ini percaya bahwa roh nenek moyang dapat menentukan nasib dan mengatur perbuatan manusia. Dinamisme adalah kepercayaan kepada kekuatan gaib yang terdapat dalam benda-benda alam seperti pohon dan air. Totemisme adalah kepercayaan kepada binatang atau tumbuhan tertentu yang dianggap suci dan menguatkan gaib. Manusia purba yang menganut kepercayaan ini cenderung mengeram hewan atau tumbuhan tertentu. Dan di sini ada juga kebudayaan manusia purba. Kebudayaan manusia purba berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan cara zaman batu tua, Paleolitikum. Manusia purba mengembangkan teknologi sederhana dari bebatuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Zaman batu tengah, Mesolitikum. Kebudayaan manusia purba mengalami kemajuan dengan tempat tinggal yang beragam seperti pantai dan gua. Teknologi bebatuan berkembang termasuk ujung panah, alat sepik, dan batu penggilingan. Zaman batu muda, Neolitikum. Manusia purba mulai bercocok tanam dan berternak dan mengembangkan peralatan yang lebih baik seperti gerabah, kain tenun. Mereka juga mulai membuat rumah menetap dari kayu, bambu, atau dedaunan. Saat itu, kehidupan manusia purba juga ditandai dengan beberapa hal seperti pada awalnya manusia purba itu secara nomaden berbeda. Mereka berburu binatang dan mengumpulkan umbi-umbian daun-daunan atau buah untuk memenuhi kebutuhan makanannya. Mereka masih sangat tergantung pada alam dan kemampuannya dalam mempertahankan bahan alam masih terbatas. Kebutuhan manusia purba diantaranya adalah 1. Makanan. Manusia purba memenuhi kebutuhan makanan dengan mengumpulkan makanan dan menangkap ikan. Makanan yang dikumpulkan meliputi ubi, sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. 2. Peralatan. Manusia purba menggunakan peralatan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, seperti alat-alat batu sederhana, seperti bola batu, kapak pembelah, serut, dan kapak batu. 3. Api. Api menjadi faktor penting dalam kehidupan manusia purba, terutamanya memasak. Manusia purba memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara berikut. 1. Food gathering. Manusia purba mengumpulkan makanan dan meramu yang tersedia di alam. 2. Berburu. Manusia purba berburu hewan seperti babi, kerbau, banteng, rusa, dan monyet. 3. Menangkap ikan. Manusia purba menangkap ikan. 3. Battle. Manusia purba melakukan tukar-menukar barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia purba di Indonesia, Meganthropus paleojavanicus. Manusia purba Meganthropus paleojavanicus ditemukan di Sangiran, Sragen, Jawa Tengah pada tahun 1936 sampai 1941. 2. Homo soloensis. 3. Pithecanthropus erectus. 4. Pithecanthropus
Lagokertensis, Homo wajakensis, Homo florensiensis, 7 Homo sapiens. Manusia purba banyak ditemukan di Sangiran karena beberapa hal. Di antaranya, Sangiran merupakan daerah aliran Sungai Bengawan Solo, salah satu sungai besar di Pulau Jawa. Sangiran pernah menjadi laut, kemudian berubah menjadi daratan akibat kemuntahan elemen-elemen gunung berapi. Sangiran merupakan pusat peradaban besar manusia purba di dunia. Situs Sangiran terletak di 2 kabupaten, yaitu di Jawa Tengah, yaitu Sragen dan Karanganyar. Situs ini ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 1996. Di Sangiran ditemukan beberapa fosil manusia purba, termasuk Meganthropus paleojavanicus yang juga dikenal sebagai manusia raksasa Jawa. Situs Sangiran juga menjadi pusat penelitian manusia purba dan evolusi manusia terbesar di Asia. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diketahui tentang manusia purba. Pada waktu manusia purba itu pada zaman praksara, yaitu sebelum ditemukan tulisan. Sebutan manusia purba juga disebut manusia praksara atau manusia fosil. Sisa-sisa keberadaannya yang ditemukan para peneliti telah membantu atau berubah menjadi fosil. Asal-usul para ilmuwan berpendapat bahwa manusia pertama kali berevolusi di Afrika. Fosil manusia purba yang hidup antara 6 hingga 2 jutaan tahun lalu berasal dari Afrika. Manusia purba tertua. Manusia purba tertua adalah Ardipithecus ramidus yang diperkirakan hidup sekitar 4,4 tahun yang lalu. Fosil ditemukan di Ethiopia, Afrika Timur pada 1994. Perbedaan dengan manusia modern. Manusia purba memiliki beberapa perbedaan dengan manusia modern, seperti bentuk kepala, wajah, dan hidung. Homo sapiens. Homo sapiens adalah manusia purba yang menyerupai manusia modern. Mereka hidup antara 40.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Fosil manusia purba di Indonesia. Fosil peninggalan hewan purbakala banyak ditemukan di Indonesia, meliputi tengkorak, badan, dan kaki.